Pemirsa, kita awali informasi dari ruko di kawasan Mangga 2 Square, Pademangan, Jakarta Utara terbakar. Karyawan toko panik melihat asap pekat mengepung areal pertokoan. Kepulan asap tebal keluar dari sebuah toko di kawasan pertokoan Mangga 2 Pademangan, Jakarta Utara. Kepulan asap hitam ini keluar dari lantai 4 ruko yang menjual peralatan dan aksesoris komputer. Sejumlah karyawan yang mengetahui adanya kebakaran keluar dan menyelamatkan diri. Petugas pemadam kebakaran sempat mengalami kesulitan karena titik api yang berada di lantai 4 ruko. Menurut salah satu karyawan bahwa sempat terdengar ledakan seperti korsleting listrik disusul dengan kepulan asap. Awalnya kita nggak tahu, pokoknya tiba-tiba dengar bunyi boom, boom, dua kali, kita langsung keluar. Oh, di lantai berapa itu, Pak? Posisinya di lantai 3. Lantai 3. Ini gedung Agres saja atau ada PT lain gitu, Pak? Agres saja. Lantai 3 itu Agres? Ini semua Agres, Pak. Sampai atas, Pak. Semua Agres. Ada yang terjebak apa enggak, Pak, di dalam, Pak? Tadi masih ada, Pak. 2 orang, Pak, di dalam, Pak. Di dalam karyawan ya, Pak? Karyawan. Ya? Tapi pintu... 12 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk membantu proses pemadaman. Tidak ada korban akibat kebakaran ini, namun penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, rombongan komunitas motor gede Harley Davidson terekam kamera terobos jalur busway. Aksi para pemotor tersebut terekam kamera dashboard mobil yang melintas. Dari rekaman kamera dashboard mobil yang melintas, rombongan moge terobos jalur busway di sepanjang Jalan Panjang, Jakarta Barat. Dalam video yang beredar, beberapa unit moge melaju di jalur busway yang sebenarnya hanya diperuntukkan bagi armada Transjakarta. Peristiwa ini diduga terjadi akhir pekan kemarin. Aksi para pemotor menuai sorotan netizen karena dianggap melanggar aturan lalu lintas dan membahayakan pengguna jalan lain. Sementara itu di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, seorang pemotor sengaja menerobos jalur cepat hanya untuk konten medsos. Dalam narasinya, pengemudi dengan bangga melintas jalur yang seharusnya tidak dilalui kendaraan roda 2 tanpa dihentikan petugas kepolisian. Aksi pelaku ini ternyata sudah dilakukan beberapa kali. Usai viral, polisi akan menindak tegas pelaku karena melanggar Undang-Undang Lalu Lintas dan Undang-Undang Pidana, terutama pasal 310 dan 311 KUHP. Polisi mengimbau semua pengendara baik roda 2 maupun 4 untuk mematuhi aturan berlalu lintas dan satuan selama berkendara. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. 20 pengunjung yang akan membesuk terjebak lift di RSUD Tarakan, Jakarta Pusat. Evakuasi lamban. Pengunjung yang didominasi ibu-ibu dan lansia syok dan mengalami sesak nafas. Lift di RSUD Tarakan ini tiba-tiba macet hingga membuat 20 pengunjung terjebak di dalamnya di Gambir, Jakarta Pusat. Lift macet saat naik dari lantai 1 menuju lantai 5. Namun belum sampai di lantai yang dituju, tiba-tiba berhenti mendadak. Pengunjung yang didominasi emak-emak dan lansia ini pun tak bisa berbuat banyak dan hanya berharap menanti pertolongan dari luar. Mendapat laporan, damkar pun mengevakuasi dan membuka paksa pintu lift untuk mengeluarkan seluruh korban. Tangis haru kebahagiaan bercampur ketakutan langsung terpancar di wajah para pengunjung saat lift terbuka. Pengunjung yang sudah terjebak selama hampir 1,5 jam mengeluhkan mengalami sesak nafas dan menangis ketakutan. Dugaan sementara lift macet akibat overload lantaran alarm indikator kapasitas tak berbunyi. Namun saat ini petugas masih mendalami penyebab pasti insiden ini dengan meminta keterangan dari operator lift. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pelajar SMK di Tanjung Priok, Jakarta Utara menjadi korban penyiraman air keras. Penyiraman air keras dilakukan oleh sekelompok pelajar SMK dari sekolah lain.
Dalam rekaman CCTV, korban disiram dengan air keras oleh sekelompok pelajar di Jalan Sungai Bambu, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Korban, pelajar SMK, mengalami luka bakar di bagian wajah hingga leher. Akibat luka serius yang diderita, korban dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk mendapatkan perawatan. Polisi telah menangkap para pelajar termasuk sang eksekutor penyiraman. Selain pelaku, polisi juga menyita 2 kendaraan roda 2 yang digunakan saat peristiwa penyiraman. Dari hasil pemeriksaan, air keras yang digunakan untuk menyiram korban sengaja telah dipersiapkan oleh para pelaku. Para pelaku berencana melakukan tawuran dan mencari pelajar sebagai target serangan secara acak. Papasan dengan korban yang sedang berpolitik pada saat itu. Spontan, pelaku-pelaku ini memepet kendaraan korban, kemudian setelah pepet terjatuh, kemudian si pelaku langsung menggunakan air keras. Saat ini polisi masih memeriksa secara intensif para pelaku, lantaran pelaku masih di bawah umur. Pemeriksaan mendapatkan pendampingan dari unit PPA Polres Jakarta Utara dan sementara untuk penahanan dilakukan di Bapas. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan ibu di Lamongan, Jawa Timur menjadi korban penipuan arisan bodong. Total kerugian korban 20 miliar rupiah. Puluhan ibu-ibu mendatangi Polres Lamongan untuk melaporkan arisan bodong yang diduga dilakukan oleh seorang wanita bernama Elda, warga desa Sugian, Kecamatan Solokuro. Diduga wanita tersebut membawa kabur uang puluhan miliar rupiah. Para korban terdiri dari berbagai profesi, mulai dari ibu rumah tangga, nelayan, TKI, hingga dokter. Salah satu korban bernama Azam, 29 tahun, yang berprofesi sebagai dokter, mengatakan dirinya mengalami kerugian hingga mencapai 2,5 miliar rupiah. Sementara puluhan korban lain menderita kerugian bervariasi mulai dari jutaan hingga ratusan juta rupiah. Para korban tertarik dengan iming-iming keuntungan besar. Namun setelah berjalan 3 tahun, pelaku mulai melakukan kecurangan dengan menjual arisan fiktif. Kuasa hukum mengatakan jumlah korban yang melapor sebanyak 144 orang dengan kerugian sementara mencapai total 20 miliar rupiah. Modusnya ya dia itu mencairkan nanti bedol segini, misalkan kita beli 2 juta ya dapat bedol segini. Oh, diiming-iming gitu ya? 2.500.000 ya kayak gitu. Diiming-iming gitu ya? Orangnya tergiur tuh. Jadi arisan. Jual beli arisan. Mereka menawarkan arisan itu jumlahnya misalkan nih 5 juta dapat 7 juta dengan jangka waktu sekian seperti itu. Bahkan ada juga yang mereka menyampaikan ada yang meninggal, bahwa orang ini meninggal dunia, menawarkan arisannya ternyata orangnya masih hidup. Ada juga dengan dalih bahwa ini butuh uang karena mau nikah, ternyata mereka memakai DP orang lain tetapi nomor-nomornya sendiri dijabri ke dirinya sendiri. Seperti itu. Korban diperkirakan masih akan terus bertambah karena pelaku beraksi juga di luar wilayah Lamongan. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan.